Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 10 AK. Nah, pada pertemuan yang sekarang ini kita udah masuk sama bab yang kedua, yaitu bab kedua kita tentang persamaan linear 3 variabel, yaitu SPLTP. Pada minggu lalu, waktu kalian menduduki kelas SMP, tingkat SMP, anak-anak Miss telah belajar tentang yang 2 variabel. Nah, untuk yang 2 variabel ini kalian pastiin juga cara pengerjaannya ada 3: eliminasi, substitusi, dan campuran. Oke, untuk yang 3 variabel caranya tetap sama, tetapi kalau dia menggunakan 3 variabel, seperti apa caranya akan Miss jelaskan. Nah, tonton ya penjelasan dari Miss sebagai berikut. Oke, seperti yang Miss bilang, kita masuk ke bab yang kedua, di mana bab kedua ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Pada waktu anak-anak Miss kelas atau tingkat SMP udah membahas yang 2 variabel, untuk tingkat SMA ini atau SMK ini kita akan membahas yang 3 variabel. Oke, definisi dari SPLTP itu adalah suatu sistem persamaan linear dengan 3 variabel. Oke, notasinya adalah ini. Ada 3 variabel. Jika memiliki 3 variabel, berarti dia juga memiliki yang namanya 3 persamaan. Jika dia cuma memiliki 2 variabel, berarti dia hanya memiliki 2 persamaan. Oke, sekarang variabel kita itu yang mana, Miss? Variabel itu adalah misalkan huruf dari A sampai Z. Nah, sekarang Miss variabel Miss ada X, Y, dan Z. Inilah variabel Miss, X, Y, dan Z. Miss, kenapa ada 1, 1, 1? Nah, 1 ini untuk persamaan yang pertama, 2 untuk persamaan yang kedua, 3 untuk persamaan yang ketiga. Sekarang ada lagi yang namanya A, B, C. Nah, di sini ada A, ada B, ada C. Ternyata A kita ini merupakan koefisien dari variabel X. Nah, jadi di depan X itu ada A semuanya atau koefisien A. Sama juga dengan yang B. Di depan Y ada yang namanya koefisien dari variabel Y. Sama juga dengan yang di C. C kita itu adalah koefisien dari variabel Z. Nah, jadi D ini apa, Miss? D adalah konstanta. Kenapa konstanta? Karena dia tidak memiliki variabel di belakangnya. Maka bisa diingat ya, apapun yang tidak memiliki variabel di belakangnya itu dinamakan dengan konstanta. Baiklah, sekarang kita masuk dengan cara penyelesaian SPLTP. Cara penyelesaian SPLTP ini ada 3. Yang pertama itu adalah caranya substitusi. Cara yang kedua eliminasi. Yang ketiga itu adalah campuran. Campuran itu berarti ada substitusi dan eliminasi. Oke, sekarang yang akan kita bahas yang pertama adalah substitusi. Miss memberikan contohnya seperti ini. X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. Ini persamaan yang akan Miss beri. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, dari sini kita harus tahu dulu yang pertama adalah persamaan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Kita akan mencari yang namanya nilai X, Y, dan Z. Cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat pemisalan atau misal. Kita misal itu ambil, boleh pilih salah satunya, tapi Miss ambil yang lebih banyak satu di depannya. Nah, berarti Miss ambil persamaan pertama. Persamaan yang pertama yaitu ada X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. Miss mau ambil pemisalannya itu Z. Berarti Z sama dengan min 6. Selebihnya kita pindahin ke samping, berarti min X dikurang Y. Seperti yang kita ketahui, X selalu di depan, konstanta letaknya di belakang. Maka Z sama dengan min X dikurang Y dikurang 6. Inilah persamaan kita. Baru yang namanya substitusi, kita memasukkan angka ini ke dalam persamaan atau memasukkan persamaan ini ke persamaan. Nah, kita buat substitusikan ke persamaan yang kedua. Kedua itu adalah X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Nah, berarti X dikurang 2Y ditambah Z kita ini
min X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 3. Maka X dikurang 2Y, kita hilangin kurungnya, berarti kurang X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 3. X sama X nya habis, min 2Y dikurang Y berarti min 3Y sama dengan 3. 6 nya pindah menjadi plus 6, maka 9 min 3Y, maka Y kita sama dengan min 3. Selanjutnya kita mensubstitusikan persamaan yang ketiga lagi. Nah, ketiga adalah min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Maka yang kita substitusikan Z-nya lagi yang pemisalan tadi, berarti 2X ditambah Y ditambah min X dikurang Y dikurang 6 sama dengan 9. Kita hilangin kurungnya, 2X ditambah Y dikurang X dikurang Y kurang 6 sama dengan 9. Min 2X dikurang X, min 3X, Y-nya habis. Nah, 9, 6-nya pindah, plus 6. 9 tambah 6, 15, min 3X. Berarti X kita adalah min 5. Baik, sekarang kita udah dapat Y, udah dapat X. Berarti kita yang mencari Z lagi. Kita ambil persamaan Z pemisalan kita tadi. Z kita adalah min X dikurang Y dikurang 6. Min X kita adalah min 5 dikurang Y kita min 3 dikurang 6. Min ketemu min plus ya, ditambah 3 kurang 6. Maka jawabannya sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari dengan cara eliminasi ya. Mencari dengan cara eliminasi berarti ini juga sama. Ini soalnya sama ya, disambil sama, tapi caranya berbeda. Berarti ini kita misalkan persamaan pertama, kedua, ketiga. Nah, kita masih mencari nilai X, Y, dan Z, tetapi yang cara kita gunakan adalah cara eliminasi. Menggunakan cara eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel pada persamaan. Eliminasi itu adalah menghilangkan salah satu variabel pada persamaan. Cara menghilangkannya berarti kita kurangi. Maka kita ambil dulu, ambil persamaan 1 dan 2. Nah, berarti X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Kita kurangkan. Habis, Z-nya habis, berarti sisa Y dikurang 2Y. Y dikurang min 2Y berarti plus 3Y sama dengan min 9. Maka Y kita sama dengan min 3. Dah siap. Sekarang kita mengambil lagi persamaan 2 dan 3. Maka persamaan 2, X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 3. Min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Kita kurangkan, berarti Z kita habis. Maka X dikurang min 2X sama dengan min 3X. Min 2Y dikurang Y, berarti min 3Y sama dengan min 6. Oke, ini bisa kita kecilin, sama-sama dibagi 3. Oh, yang ini plus ya nak ya. 1 dikurang min 2 plus 3. Maka kita bagi dengan 3, berarti tinggal X dikurang Y sama dengan min 2. Tetapi ternyata Y kita udah dapat, maka X dikurang, kita substitusikan. Y kita sama dengan min 3 sama dengan min 2. Maka X sama dengan positif 3 sama dengan min 2. Maka X sama dengan pindah menjadi min. Maka hasilnya min 5. Oke, sekarang kita pilih aja ke salah satu persamaan. Miss ambil dia lagi, substitusikan ke persamaan yang pertama. Maka persamaan yang pertama kita adalah ini, X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6. X kita min 5, Y kita min 3 ditambah Z sama dengan min 6. Maka di sini min 8 ditambah Z sama dengan min 6. Z sama dengan min 8 ditambah min 6 ditambah 8. Maka Z sama dengan 2. Oke, ini dia. Kita bandingkan.
Z kita juga 2, X kita min 5, Y kita juga min 3, sama. Oke ya. Oke, selanjutnya Miss ada contoh. Contoh kita adalah 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. Ini. Berarti kita langsung ini persamaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sekarang tentukan nilai X, Y, dan Z menggunakan cara eliminasi. Berarti eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel pada persamaan. Sekarang kita jawab. Kita ambil persamaan satu dan persamaan yang kedua. Maka 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. Sekarang kita apakan? Kita mau menghilangkan apa? Kita mau menghilangkan Z karena sudah sama-sama 1. Berarti ini supaya dia hilang kita tambah. Karena min 1 ditambah 1, kan min 1 ditambah 1, maka hasilnya 0, makanya habis. Tapi kalau kita buat di sini negatif, kalau misalkan kita buat di sini negatif, berarti min 1 dikurang dengan 1, maka dia min 2, bukan habis dia. Makanya kita perhatikan pluskah atau kurangkah kita buat di sini. Oke, selanjutnya ini udah habis ya. Sisa 2 ditambah 3 sama dengan 5X, 3 tambah 2, 5Y, 20 tambah 20, 40. Kita kecilin, sama-sama dibagi 5, maka X ditambah Y sama dengan 8. Selanjutnya kita membuat persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 dan 3. Maka 2-nya 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 20. X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 15. Oke, sekarang kita perhatikan ini bisa langsung kita kurangkan karena ini udah sama-sama 1. Langsung habis dia. Yang ini yang mana mau langsung habis? Tidak ada yang bisa langsung habis. Berarti kita cari salah satu variabel yang pengen kita hilangkan. Miss mau menghilangkan variabelnya yaitu variabel Z karena ini yang paling kecil, 1 sama 2. Caranya adalah di sini kan 2 nih. Ini kan 2. Ini sama dengan 1. Nah, kita kali. Yang 2 ini kita kali ke atas, ini 2. Ini kan 1 kalikan ke bawah. Maka sama dengan 2 dikali 3 berarti 6X. 2 dikali 2 ditambah 4Y. Z dikali 2, 2Z sama dengan 40. Kalau karena dia dikali 1 ke semuanya, berarti tetap aja X ditambah 4Y ditambah 2Z sama dengan 15. Oke, supaya hilang berarti kita kurang. Sisa 7X ditambah 8Y sama dengan 25. Oke ya. Ternyata di sini misalnya 4Y sama 4Y kurang, habis ya. Nah, ternyata habis. Nah, berarti 7X sama dengan 25. Dan misalnya lagi 6 dikurang, maaf ya, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kan tambah, di sini baru tambah tadi. Oke, berarti di sini 5X sama dengan 25, X sama dengan 5. Nah, sekarang kita masukkan ke sini, substitusikan ke X ditambah Y sama dengan 8. X kita udah dapat 5 ditambah Y sama dengan 8, maka Y kita 8 dikurang 5, Y sama dengan 3. Selanjutnya kita ambil salah satu persamaan. Miss ambil persamaan 1. Miss substitusikan. Persamaan 1 kita adalah 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 20. 2, X kita udah dapat 5, 3-nya tetap, Y kita udah dapat 3 dikurang Z sama dengan 20. Nah, 2 ditambah 5 10 ditambah 9 dikurang Z sama dengan 20. Nah, karena Z kita itu 10 ditambah 9 berarti 19 dikurang Z sama dengan 20. Maka min Z sama dengan 20 dikurang 19, pindah. Maka min Z sama dengan 1, Z sama dengan min 1. Nah, sorry ya kalau nggak kelihatan. Nah, sini 19 kita pindahin ke sebelah, maka 20 dikurang 19 sama dengan 1. Ini min Z, minnya kita pindahin berarti Z-nya dapatnya min 1. Miss, kenapa ini dinamakan caranya eliminasi? Padahal di sini ada substitusinya. Nah, yang perlu diperhatikan setiap kita memasukkan persamaan 1, 2 dan 3 itu caranya eliminasi. Untuk yang ke bawahnya itu selalu menggunakan cara substitusi. Jadi yang ke bawahnya nggak perlu kita perhatikan. Yang perlu kita perhatikan itu adalah kita menggunakan caranya adalah eliminasi dulu untuk persamaan 1, persamaan 2, persamaan 2, persamaan 3. Kan udah selesai nih ke semua persamaan kita buat. Nah, hasil-hasilnya itu harus disubstitusi. Oke, itu dia penjelasan dari Miss cara kita menyelesaikan SPLTV menggunakan cara substitusi dan eliminasi. Untuk cara selanjutnya yaitu campuran, akan Miss jelaskan pada
minggu selanjutnya. Sampai jumpa, goodbye.